Orang yang dulu mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, kini justru mengakui bahwa dokumen tersebut memang asli. Gibran juga merespon pertemuannya dengan Rismon dengan nada yang sangat sederhana namun kuat. Ia mengatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa, pada akhirnya kita semua adalah saudara. Perbedaan pendapat boleh saja terjadi, kritik juga sah dalam demokrasi, tetapi tidak semua perbedaan harus berakhir dengan permusuhan. Drama panjang itu pun akhirnya sampai pada satu titik sederhana, sebuah pengakuan. Sebuah permintaan maaf, dan sebuah kalimat yang mungkin paling penting dalam politik Indonesia hari ini. Kita tetap bersaudara. Rismon Sianipar, namanya mendadak menjadi trending karena satu isu yang sudah berlarut-larut di ruang publik. Tuduhan soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Isu ini sebenarnya bukan cerita baru. Sudah beberapa tahun terakhir, berbagai teori, analisis digital, hingga spekulasi politik beredar luas di media sosial. Namun dalam beberapa bulan terakhir, nama Rismon Sianipar menjadi salah satu tokoh yang paling sering disebut dalam polemik tersebut. Lalu pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya Rismon Sianipar? Rismon dikenal sebagai seorang peneliti dan analis digital forensik yang aktif membahas berbagai isu politik dan teknologi. Dalam polemik ijazah Jokowi, ia termasuk salah satu pihak yang ikut mempertanyakan keaslian dokumen tersebut melalui analisis digital terhadap foto dokumen yang beredar di internet. Polemik ini kemudian semakin ramai ketika narasi tersebut ikut berkaitan dengan buku kontroversi yang berjudul Gibran Endgame. Buku ini mencoba membangun berbagai kritik dan narasi politik yang berkaitan dengan keluarga Presiden Jokowi, termasuk posisi politik Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Di ruang publik, buku tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai kritik politik. Namun oleh pihak lain, buku ini dinilai penuh spekulasi dan narasi yang belum tentu memiliki dasar kuat. Di tengah polemik ini, respon dari keluarga presiden sebenarnya cukup konsisten. Presiden Jokowi sendiri berkali-kali menegaskan bahwa tuduhan soal ijazah palsu tidak mendasar. Ia bahkan menyatakan bahwa semua dokumen pendidikan yang dimilikinya sah dan dapat diverifikasi oleh institusi pendidikan terkait. Sementara itu, Gibran juga pernah merespon santai berbagai narasi yang menyerang dirinya dan keluarganya. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa polemik politik seharusnya tidak dibangun di atas spekulasi atau tuduhan tanpa dasar. Namun drama ini terus bergulir. Nama Rismon Sianipar bahkan sempat masuk dalam proses hukum terkait penyebaran tuduhan tersebut. Polisi pun melakukan penyelidikan atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan kasus ini. Tetapi cerita ini kemudian memasuki babak yang cukup mengejutkan. Dalam perkembangan terbaru, Rismon Sianipar akhirnya mengakui bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli. Pengakuan ini disampaikan setelah berbagai proses klarifikasi dan setelah melihat langsung bukti-bukti yang ada. Bahkan, ia juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang selama ini terjadi. Tidak berhenti di situ, Rismon juga mengambil langkah yang cukup simbolik. Ia datang bersilaturahmi langsung ke kediaman Presiden Jokowi di Solo. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas pernyataan-pernyataannya sebelumnya. Dan respon dari keluarga Jokowi justru cukup menarik. Alih-alih memperpanjang konflik, Jokowi memilih untuk merespon dengan sikap yang lebih tenang. Ia menerima permintaan maaf tersebut dan membuka ruang penyelesaian melalui pendekatan yang lebih damai. Dalam konteks hukum, bahkan muncul kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara dengan pendekatan dialog dan rekonsiliasi. Sementara itu, Gibran juga merespon pertemuannya dengan Rismon dengan nada yang sangat sederhana namun kuat. Ia mengatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa, pada akhirnya kita semua adalah saudara. Perbedaan pendapat boleh saja terjadi, kritik juga sah dalam demokrasi, tetapi tidak semua perbedaan harus berakhir dengan permusuhan. Di titik inilah drama panjang ini seperti mencapai klimaksnya. Isu yang selama ini beredar liar di media sosial akhirnya berbalik arah. Orang yang dulu mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi kini justru mengakui bahwa dokumen tersebut memang asli.
Bagi sebagian orang, ini mungkin sekedar episode kecil dalam dinamika politik Indonesia. Namun bagi publik yang mengikuti polemik ini sejak awal, momen ini menunjukkan satu hal penting, bahwa di era media sosial, sebuah narasi bisa menyebar sangat cepat, tetapi klarifikasinya seringkali jauh lebih lambat. Dan ketika kebenaran akhirnya muncul, seringkali drama yang sudah terlanjur besar dan membutuhkan waktu lama untuk benar-benar berakhir. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal ijazah Jokowi, melainkan pelajaran yang bisa kita ambil dari seluruh polemik ini. Bahwa di zaman informasi yang begitu cepat, kita semua baik akademisi, aktivis maupun masyarakat umum perlu lebih berhati-hati sebelum menyimpulkan sesuatu. Karena sekali sebuah narasi terlanjur viral, dampaknya bisa sangat luas. Dan seperti yang kita lihat dalam kasus ini, pada akhirnya yang tersisa bukan hanya perdebatan, tetapi juga upaya untuk saling memaafkan. Drama panjang itu pun akhirnya sampai pada satu titik sederhana, sebuah pengakuan, sebuah permintaan maaf, dan sebuah kalimat yang mungkin paling penting dalam politik Indonesia hari ini. Kita tetap bersaudara.